Ya tes gitu. Iya, nanti masukin. Jangan dong. Itu tuh nggak bisa buat video, nanti ketawa terus yang ada, nggak bisa. Oke. Oke guys, welcome back to my video channel Yohan Valentino. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saya dimanapun kalian berada. Ya, oke, balik lagi ke video vlog. Hari ini aku masih libur dan masih belum bekerja, statusnya masih nganggur ya. Jadi hari ini ada hari vlog spesial, buat vlog spesial gitu karena ditemenin sama si samping gua ini. Hici, Hici Ocha, Ocha. Bicili. Oke. Jadi tadi udah hari kemarin sebenarnya udah janjian ya si Hici, orang dari Indonesia yang baru datang ke Romania dan bekerja di sini. Nah, sebelum kita mulai, mari kita kenalan sama si Hici. Halo Hici. Hai. Iya, kenalin dong namanya siapa? Namanya Hici, ya panggil aja Hici. Asalnya dari Indramayu dan kerja di Bukares and Constanza. Oh. Sometimes Constanza, sometimes Bukares. Oke. Tergantung cuaca gitu. Cuaca, iya. Cuacanya winter Iya. sini di Bukares. Terus mau tanya nih, statusnya masih single lah, udah punya pacar, apa jomblo, apa baru diputusin? Single sih. Single. Maksudnya Jadi single namanya- apa ini? Single parents saya. Apa Nggak sih? sih, sendiri, nggak punya pacar. Nggak punya pacar. Iya gitu kan. Oh. Jadi kalau mau Jadi ceritanya lagi hunting. iya lagi Iya, hunting. mudah-mudahan aja. Oke, udah berapa lama Hici di Romania? Udah 4 bulan lebih sih. 4 bulan Iya, lebih ya? Almost. Jadi 5 bulan. bulan apa berangkat? Bulan- Sampai di sini? Juni Bulan Juni Iya, guys. tanggal- Jadi bulan Juni. 21 mulai kerja. Oke. Jadi gini Ci ya. Jadi kita mau buat vlog ini, ceritain dong maksudnya kesan-kesannya sama teman-teman di Indonesia yang pengen bekerja di luar negeri ya. Sekedar info guys, kalau Hici ini umurnya masih muda banget. Jadi menurutku itu dia itu berani ya, maksudnya baru. Umur berapa sekarang? Baru 19. Oh, Kemarin 19. kesini masih 18 18. ya. Jadi waktu kesini udah dapat job di luar negeri itu 18 tahun. Jadi bayangin, apalagi jauh banget ya. Nggak di Asia tapi ini di Eropa Timur. Jadi jarak Indonesia Eropa Timur tuh Romania itu jauh banget. Nah, tolong ceritain dong Ci, gimana kok bisa dapat kerjaan di sini? Di Ya Romania? sebelumnya kan emang lagi cari-cari kerja, cuma iseng doang kan. Terus lihat di explore itu tentang job di Romania. Terus iseng-iseng kirim CV, ternyata di ACC. Oh, Nah, maksudnya kirimnya itu lihat dari sosial media, iya di Instagram. di Instagram. Iya, aku lihat di explore gitu kan. Jadi aku langsung kirim CV gitu iseng. Nah, besoknya langsung dihubungi kayak gitu. Langsung dihubungi. Ya dari pihak agensinya. Oh, terus Disuruh apa? kirim ini lagi sih, kirim CV yang formatnya atas nama agensi. Oke. Tapi emang dulu cita-cita pengen kerja di luar negeri atau enggak? Iya emang dulu pengen, tapi pengennya di Korea sebelumnya, Oh, sampai pengen di ikut Korea. les Korea kayak gitu kan. Iya. Cuma ya udah karena umur belum cukup, agak susah buat. Jadi lo kesana bisa sini. dong bahasa Korea? Enggak, udah lupa. Malah sekarang udah bisa bahasa Romania. Benar. Oh, jadi terus backgroundnya Hici dari apa dulu? Perhotelan, sama sekolah? perhotelan. Pas SMK Oh. perhotelan. SMK perhotelan, terus sekolah Sekolah. khusus atau Iya diploma pas satu? selesai, enggak sih, LPK biasa doang. Sebenarnya nggak ada niat ke perhotelan. Kemana? Ya karena kan waktu PKL itu emang jurusan perhotelan, terus PKL kan. Nah udah tahu kerja hotel tuh kayak gimana. Kayak biasanya hari libur itu nggak bisa pulang gitu kan, malah lebih rame gitu Iya. kan. Nah, nggak mau kerja gitu, nggak mau kerja di hotel. Dan tapi pas lulus sekolah itu di umur 16 tahun kan nggak ada kerjaan gitu kan bang, yang buat di umur 16 Iya. tahun. Jadi ya udah iseng-iseng ikut LPK, jadi ya keterusan sampai sekarang akhirnya. Oh. And then di sini deh di Wow. Romania. Ya, benar. Jadi kepikiran nggak dulu? Cuma iseng-iseng atau pengen
banget ke Romania? Iseng. Iseng ya? Iya, iseng doang. Iseng cuma doang. kirim CV aja. Iya betul. kayak Ternyata gitu. di ACC. Iya sih, Ya, itu iseng makanya namanya nggak nyangka. rezeki ya. Jadi Iya. Tuhan itu yang ngatur. Makanya kamu punya rencana lain, sama dulu aku juga nggak kepikiran kerja di luar negeri juga. Jadi disuruh malah sama kakak disuruh ngelamar, keterima sampai job letternya turun, akhirnya berangkat kerja. Iya. Kayak iseng-iseng jadi beruntung. Iya, jadi beruntung, bener. Terus selama prosesnya lama nggak Ci? Enggak sih, menurut aku 3 bulan mah. 3 enggak. bulan ya? Iya, 3 Oh, bulan. terlalu termasuk cepat. Iya. Terus prosesnya kan itu kan harus ada biaya ya. Iya. Itu kamu menghabiskan berapa? Biar teman-teman tahu sekarang, biar mereka yang pengen kerja keluar negeri itu mempersiapkan dananya untuk pembayaran atau apa. Waktu aku sih ya sekitar 20 jutaan lah ya. 20 jutaan. Iya, karena itu kan di terakhir tuh ada over budget tiket kan. Jadi ya bayar itu buat over budget tiketnya. Jadi itu juga ya, maksudnya kalau kita pergi di luar negeri juga harus memikirkan budgetnya juga ya. Iya, Artinya dananya ya. Soalnya tanpa keluar negeri itu 10 banding 1, misalnya 1 banding 9 deh. Maksudnya ada yang gratis full, ada yang harus kita bayar. Tapi rata-rata kita harus bayar. Meskipun aku dulu juga habis total sampai berangkat itu 25 jutaan. Nah, regionnya yang mahal. Belum lagi kayak transport sana sini. Iya, buat bener. ngurus Nah, dokumen itu ya penginapan gitu kan. benar. Malah aku ngerasa kok kayaknya lebih banyak buat transport sana sini ya gitu kan. Kan waktu itu aku sempet ini kan ulang medical check up Iya. karena pending gara-gara darah aku kurang kan. Oh, gitu. 2 kali medical kayak gitu. Jadi ya sana sini bolak-balik. Nah, akhirnya keterima. Iya. Terus waktu mungkin anak-anak teman-teman yang di Indonesia itu curious Ci, ceritain dong waktu interviewnya apa aja sih yang ditanyain sama usernya yang orang Romania? Kayak itu benar-benar di luar ekspektasi banget ya. Soalnya aku mikirnya bakal panjang, ternyata ditanya cuma nama, terus tuh pengalaman di mana aja. Terus kayak udah sih kayaknya gitu doang. Satu lagi apa ya? Kayaknya umur deh. Umur? Enggak deh, bukan umur deh. Kayaknya ini berapa lama kayak gitu kerja di perhotelan gitu. Udah cuma 3 itu doang. Dulu kamu Nunggunya training di 3 mana? jam. Pernah training di mana? Aku pernah di Bandung sama di Jogja. Waktu PKL itu ya waktu Berapa PKL bulan? 6 itu bulan? 4 bulan waktu 4 PKL bulan. di Bandung. Bagian Nah, apa departemen apa? sama housekeeping. Iya, jadi itu udah mendarah daging housekeeping gitu. Oh, jadi aku kira dulu kamu basicnya waitress, Enggak, anak service. ledor. Oh, jadi housekeeping ya? Iya. Homemade ya? Oke. Kalau aku dulu, cita-citaku malah dulu waktu sekolah perhotelan itu nggak jadi di bar. Dulu sebenarnya Tapi perhotelan juga? di perhotelan, cuma aku dulu disuruh kakakku di bagian front office. Oh, Karena kakakku kan orang front office. Katanya kamu tinggi gini jadi kamu front office aja, orang depan. Terus karena jiwaku waktu udah SMA udah sering main-main ke klub dugem-dugem ya, jadi ya pengen jadi bartender lah. Akhirnya terusan sampai sekarang. Nah, terus setelah udah berangkat itu perasaanmu seneng nggak? Kaget nggak itu waktu kalau udah ini harus siap-siap udah berangkat ini? Ya kaget tuh, Maksudnya? kayak tiba-tiba aja kalian tanggal Terus? segini ya berangkat. Kayak dalam hati ya ampun kok tiba-tiba banget ya gitu. Kalau kan diberitahu kayak Hamin 2 mingguan kan mending ya. Kadang ini tuh kayak mendadak gitu loh. Jadi tuh kayak kaget aja belum prepare lagi. Iya, apa aja yang mau dibawa kayak gitu kan. Iya. Sampai banyak barang yang ditaruh dan sampai akhirnya ketemu sama kenal sama aku ya. Iya. Nah, di ini kan coba iseng-iseng di YouTube, terus coba di Instagram ya. Gitu. Oke guys, jadi Hici kenal sama aku tuh awal-awalnya dari YouTube ya, yang sering aku upload gitu. Kebetulan sama, jadi kata tanya ya aku balesin. Jadi selama aku orangnya suka membantu ngasih info, banyak bantu ngasih uang atau apa enggak, suka ngasih info, apalagi orang Indonesia datang ke Romania pasti seneng dong. Dan setelah berangkat, perasaanmu gimana? Sampai di Romania gimana? Ya, Takut kayak, apa? Enggak sih, bisa. Biasa aja? Bisa aja. Serius? Kayak, bisa aja. Kayak 1 hari di situ pun udah langsung betah. Kayak baru nyampe ya 1 hari. Ya udah langsung betah kayak gitu. Gitu nggak tahu karena emang hebat bisa kamu dong. menyesuaikan Iya. diri kan. Biasanya apalagi umuran kamu gini kan pasti. Makanya kadang ditanya sama orang rumah betah nggak? Ya betah kayak gitu, betah-betah Oh, aja. bagus Emang udah aja. terbiasa gitu kan. Wah, itu
bagus itu. Jadi nggak homesick. Ya kadang normal lah homesick, kangen ya kan. Iya. Tapi awal-awal itu bagus itu. Iya. Jadi awal misalnya next time lu kalau naik ke kapal itu wah cepat adaptasi. Iya. Karena kalau dikerja di kapal itu lebih berat, Nah, ya kan. Kalau di sini kan bisa kita jalan-jalan, kalau di sana kan jalan-jalannya waktu hari libur doang. iya. Terus setelah sampai terus sudah kerja, dikerjaan gimana? Enjoy? Ya awalnya bingung kan, yang kerja sih sama ya kayak sistem di Indonesia, tapi mungkin lebih ribet di Indonesia menurut aku ya Oh, daripada di sini cara kerjanya. Kayak di sini, oh my god kok gini banget Ini. kerjanya, ini gampang Iya, banget iya. kerjanya kayak jadi misalnya nih, aku kan nggak pernah tahu sistemnya di maksudnya makeup room ya. Tahu aku cara makeup room karena dulu aku belajar juga housekeeping, cara pokoknya housekeeping public area semua pernah. Nah kalau misalnya di itu detail mana Indonesia sama Romania, detail semana? tergantung hotelnya sih. Kalau tergantung hotelnya Ya kan hotel lu yang sekarang kan 4 star, 4 star, jadi sama misalnya- aja kan 4 star. Iya, jadi enggak maksudnya detailnya, maksudnya kebersihannya. Iya, ya tergantung waktu di Lido ini Iya. lebih, kalau di hotel yang sekarang Hah? itu lebih detail banget bang, kayak kalau ada jalan tikus pun itu harus dibersihin Oh, kayak oke. gitu. So ada yang ngecek Iya, profesornya? langsung manajernya gitu dicek. Oh. Supervisornya kayak kadang ya udah biasa aja, tapi kalau sama atasannya itu benar-benar harus bersih Benar. banget kayak gitu loh. Oke, oke, Semua oke. dari Jadi lampu sama juga, ya. kalau nggak peduli lu pendek lu tinggi, yang penting harus dibersihin tuh lampu. Terus tanya lagi ya, Mhm. sama lingkungan kerja, sama teman-teman kerja gimana? Sama Baik orang sih. sini, orang Hah? lokal, Baik. orang lokal Romania. Seru, Menurut lu seru. selama lu kerja mereka asik, males, rajin, atau sama suka bercanda atau mau menolong, karena kita kan bukan orang sini tahu. Ini sih lebih kayak kalau suka menolong nggak, soalnya aku selalu ngerjain kerjaan tuh selalu selesai kayak gitu kan. Iya, misalnya enggak, misalnya lu minta apa bantuan, kan kamu kan baru, Heeh. misalnya nggak tahu Buat hotel. awal-awal Iya, gitu. awal-awal itu mereka mau nolong, Nggak, explain, jelasin. Iya, cuma ngasih tahu doang nih set apanya kayak gini ya, kayak gitu kan. SOP-nya kayak gini. Udah Oke. dikasih tahu itu doang, Jadi besok-besoknya kamu udah udah. tahu ya. Oke. Terus kalau masalah orang yang emang enak sih, asik-asik. Untungnya baik-baik gitu loh. Kayak beruntung dapat orang, tempat kerjanya tuh lingkungannya tuh baik kayak gitu loh. Kadang ada kan orangnya tuh kayak sama orang asing tuh kayak bukan orang sininya itu kayak yang nggak kayak jutek gitu loh bang. Tapi kalau di Oke, sini oke. tuh orang-orangnya baik sih. Kayak jadi itulah plusnya kayak gitu. Bravo. Jadi betah ya Betul di banget. sini ya. Mm-mm. Bagus lah. Terus apa lagi ya? Aku mau mungkin biar teman-teman tahu di Indonesia. Nah, sistem kerjanya, kamu merasa capek? Soalnya kalau aku lihat kamu nggak ada lihat muka nggak capek. Soalnya kalau tiap hari anak ini tuh bikin story, mukanya itu muka-muka ceria. Makanya apa? Ya, udah Kenapa capek. sih kok aku excited teman-teman ya, maunya ngajakin keluar dia gitu, buat vlog, karena dia itu salah satu anak-anak yang kerja di situ ceria banget, dan dia yang meskipun sedih dia nggak ngeliatin, jadi emang masih muda juga, jadi semangat jiwa mudamu itu menurutku ya itu bagus banget gitu Iya loh. dong. Jadi harus ya, Iya. maunya harus semangat gitu. Soalnya ya emang kalau emang kerja kayak gimana ya, Iya. percuma gitu Nah. bilang capek ya udah gitu, Iya. dijalanin aja gitu. Bahkan kalau misalkan disuruh ngerjain yang aku gak suka nih ya bang, kayak misalkan Terus? disuruh ngevakum koridor, Iya. itu hal yang paling aku nggak suka. Bahkan kadang disuruh koridor dari lantai 1 ke 6, tapi lo tahu kayak gue ngerjainnya yuk semangat yuk bisa Oke, yuk, bravo. sambil ngehalu tiba-tiba Oke. selesai kayak gitu. Oh. Tapi kalau udah selesai kerja ya udah gitu loh, finish, mulai besok lagi yuk kayak gitu. Iya. Jadi salah satu di Romania, kamu seneng nggak? Jujur, seneng nggak di sini? Senang sih, Seneng ya? iya. Maksudnya dalam umur 19 pencapaianmu, Iya. kamu udah bisa bekerja di luar negeri, di Eropa, Iya. Romania, ya kan? Ah. Apalagi di Eropa, itu kamu salah satu pencapaian yang bagus menurutku untuk karir ya. Iya. Karena apa? Karena aku bilang sama teman-teman yang lain, orang Indonesia yang pengen kerja di luar negeri, khususnya di bidang F&B ya, hospitality, itu susah. Karena kenapa? Banyakan larinya ke Dubai, ke Middle East. Iya. Karena mungkin di Eropa itu namanya lebih kelas ya. Iya. Tapi kalau misalnya kualitas mungkin Middle East lebih bagus dibandingkan Romania ya. Nggak tahu lagi kalau negara lain. Tapi kalau kamu meniti karir dan CV, CV-mu nanti kamu tampilin pernah bekerja di Romania selama 2 tahun,
itu ngangkat banget untuk apa karirmu. Misalnya kamu next time pulang, aku kerja di Indonesia, kamu jangan lamar jadi housekeeping lagi, minimum ya harus jadi supervisor housekeeping. Lo iya, Iya, aku pun sempat mikir kayak gitu. karirnya itu cepet karena apa, orang berpikiran itu, anak ini udah pernah ke Eropa, jadi knowledge-nya, skillnya itu lebih besar dibandingkan anak-anak yang di lokal. Meskipun mereka kerja di Intercontinental, Ritz-Carlton, bintang 5 star atau 6 star, tapi dia masih di Indonesia. Nah, sedangkan kamu, meskipun kamu stay di 4 star ya, hotel bintang 4, tapi kamu udah levelnya udah ke atas. Contohnya nih, misalnya waktu itu aku sempet ya selesai break sebentar dari kapal pesiar, aku ngelamar, aku langsung dapet tawaran asisten manager. Itu karena kalau misalnya aku disuruh jadi supervisor, aku nggak mau, karena apa, aku punya pengalaman. Nah, itu sebagai daya, misalnya value maksudnya, tahu kan maksudnya value apa ya istilahnya, skillmu itu istilahnya, kalau orang bilang itu skill pay the bill. Maksudnya kalau kamu punya skill banyak, pengalaman banyak, bill itu istilahnya diumpamakan gajimu itu akan naik dibandingkan orang-orang yang itu. Makanya semakin orang punya skill, ya itu tadi gajinya tinggi. Makanya ada istilahnya skill pay the bills. Ya gitu. Berarti sebenarnya pernah di kapal juga? Iya, udah pernah di kapal, makanya ketemu istriku di kapal. Makanya lihat dong YouTubeku. Aku tuh jarang nonton, Bang. Aku tuh kalau nonton YouTube tuh kalau mau YouTube, tidur doang. nonton YouTube kalau ada perlu-perlunya doang ini. Nah, oke deh. Terus lanjut ya. Apa lagi ya? Terus udah punya kenalan ya kan? Kenalan orang-orang sini. Sebenarnya sih orang-orang sini tuh baik ya. Iya. Orang-orang sini tuh kalau aku bilang ya, aku selama di sini tuh nggak ada masalah. Aku share sekalian karena apa? Kalau misalnya aku di orang F&B, karena orang Romania itu curious banget gitu, penasaran sama orang Asia, terutama Indonesia. Makanya waktu aku kerja di bar ataupun banyak aku punya klien, tamuku yang istilahnya reguler tamu yang selalu datang itu nyariin aku, minta minuman ke aku atau apa. Karena kita tahu cara servis. Ya, kita pertama yang dijual sama orang Indonesia itu senyum kita ya kan. Ya, kita waktu ketemu sama orang-orang di sini itu beda. Kenapa kok sekarang kalau kamu tahu kenapa orang Romania ini nyari pekerja dari Indonesia, dari Asia lah? Karena itu pertama tadi kerja keras, dia nggak komplain, smart, kerjanya bagus, skillnya ada dibandingkan orang sini. Ini aku bilang jujur ya, bukan jelek-jelekin orang Romania lokal. Emang rata-rata gitu, karena sini orang-orang rata-rata di Romania itu orang sedikit-sedikit break, pause, pause, lah sigar, gitu. Iya, itu makanya. Kalau begitu beda sama budaya kita. Nah, budaya kita kan kerja terus. Kalau kita waktunya istirahat ya istirahat. Ya itu pun kadang pun kita, kalau aku sendiri ya, meskipun aku istirahat, kalau udah makan selesai aku balik langsung meskipun masih ada sisa. Nah, kalau orang sini kan my style itu mau beri apa sebentar lagi mau nambah rokok aja gitu. Gak profesional. Kan waktu itu pernah kan disuruh bantuin ke lantai 4 gitu kan. Aku yang bantuin, dia yang dibantuin malah ngerokok di ini. Dia apa namanya di luar gitu kan. Terus malah gue bilang, "Kenapa lu ngerokok?" Gue bantuin lu, kok lu malah ngerokok gituin kan. Tapi dianya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi gue selalu pakai bahasa isyarat selama di sini tuh kebanyakan. Kayak gitu. Oke deh. Iya. Jadi selama di Romania banyak sukanya apa nggak sukanya? Selama kamu kerja, selama kamu pindah? Ya sama aja sih kayak. Sama aja? Kayak ya banyak sukanya juga sih. Kayak gitu. Cuma nggak sukanya ya nyari pedas susah. Gitu. Udah aku tuh emang ratu pedas. Nggak bisa kalau nggak makan pedas sih kayak gitu. Ya nyari buat yang sendiri pedas. lah deh. Maksudnya bikin sendiri. Nah, terus masalah makanan ya, terus gimana kalian? Masak sendiri. Masak sendiri ya? Iya. Sekarang ya kita di Romania ini sebenarnya sih yang menolong di taste kita, mulut kita itu kalau ada banyak beberapa Chinese restoran, Vietnam. Nah, cuma kalau kita belanja itu ya juga mahal ya kan? Apa mending masak sendiri. Iya. Aku pun juga kadang-kadang masak sendiri sih, maksudnya. Makanya kenapa kok selalu nyetok Indomie atau apa itu ya itu tadi, karena makanan sini aku nggak terlalu suka ya.
Waktu aku kena covid kan, itu makanannya dikasihnya itu makanan sini terus. Kayak apalagi aku sendiri kan suka keju kan. Tiap hari dikasih keju kayak gitu. Hingga aku makan, lama-lama gua tiap hari makan Indomie kayak gitu. Oke deh Ci, itu aja ya teman-teman ya interviewnya sama Hici. Jadi mau kasih apa kata-kata mutiara Ci? Aduh, gak bisa ih. Maksudnya kata-kata masukan buat teman-teman gitu loh. Masukan Kata-kata apa nih? semangat. Semangat terserah mau yang mau pengen bekerja di luar negeri, yang masih menunggu visanya belum jadi yang ke Romania. Kasih Ya semangat dong. pokoknya berdoa aja, jangan ngeluh. Pokoknya pasti ada jalannya kayak gitu. Oke Kayak deh. gitu. Oke deh Ci. Ada Kalau- lagi? Udah sih. Kalau ngeluh ya jangan deh. Ya boleh sih ngeluh, tapi besok jangan kayak gitu. Oke. Masih ada hari esok. Masih ada hari esok ya Ci ya. Mm-mm. Oke deh guys, itu aja vlognya hari ini ya. Besok kita lanjut lagi karena nanti kita cari tempat yang lain jalan-jalan. Karena aku janji dia mau jalan di tempat park taman yang lain. Karena yang kita sekarang ada di Park Kismiju yang nggak terlalu jauh dari di mana Hici tinggal. Mm-mm. Jadi kita lanjut dan aku janjiin kamu ya, tentunya kamu harus datang loh. Jadi misalnya kalau baksonya itu udah jadi dikasih, Iya. udah dibuatin, ntar kamu ke rumahku. Masya. Waktu pulang kerja Mm-mm. ke rumahku aja ke apartemen Iya, kita makan boleh, bakso, boleh. oke? Udah kangen bakso nih. Aduh. Tiap Oke, hari oke bangun guys. tidur. So jangan lupa klik like dan subscribe dan komen ya. Jadi semoga vlog yang ini menghibur kalian dan bermanfaat buat teman-teman yang masih menunggu visanya. Dan kalau misalnya kalau sudah datang nanti pasti ketemu sama aku juga. Oke. So Mau muter-muter ke Kaufland. taunya Koplan doang. Oke Ci, terima kasih ya. Iya. Bye bye bye. Thank you.